Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di tanggal 26 Juli 2020 dalam sesuai jadwal. Hari ini adalah tematik. Kita mulai dengan pembiasaan dulu. Silahkan melakukan pembiasaan seperti biasa. Selesai. Ya, di sini kita akan belajar mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni rupa 2 dimensi adalah lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Nah, apa perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Kalau karya seni rupa 3 dimensi, dia memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi sehingga dapat dilihat dari segala arah. Sedangkan karya seni rupa 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar seperti kain, lukisan. Jadi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka kita dapat melihatnya dari segala arah untuk karya seni 3 dimensi. Nah, karena keindahannya, seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk. Ya, namun kita sebagai umat Islam, maaf, ini khusus untuk yang Islam saja, kita dilarang untuk mendekati hal-hal yang berbau patung-patung untuk disembah ya. Kita tidak boleh mendekati patung-patung seperti yang untuk disembah itu, karena termasuk menyekutukan Allah ya. Kalau yang selain Islam ya tidak masalah, terserah mereka ya. Fungsinya sekarang. Nah, kita lihat di sini fungsi patung. Yang pertama adalah patung religi, seperti yang saya maksud tadi, untuk sarana ibadah penganutnya, yang jelas bukan kita ya, ini penganutnya. Biasanya ya penganutnya, orang-orang yang menyembah pada patung untuk yang dibuat dalam tujuan untuk beribadah, tapi bukan kita ya. Kemudian patung monumen. Nah, patung monumen ini dibuat untuk mengenang jasa pahlawan, misalnya seperti Tugu gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah patung arsitektur. Nah, patung ini dibuat untuk pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Ya, namanya dekorasi berarti untuk menghias ya. Menghias bangunan atau taman dan lain-lain. Yang kelima, patung seni. Ini kalau patung seni hanya dinikmati keindahannya saja. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, patung dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Apa itu maksudnya? Bentuk figuratif yaitu bentuknya realistis seperti manusia, hewan, tumbuhan. Selanjutnya, kalau bentuk non-figuratif itu bentuk patung yang lepas dari bentuk alam ya, bisa seperti garis, lengkung, bulat, atau memanjang. Figuratif, non-figuratif. Figuratif menyerupai makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Non-figuratif tidak menyerupai, misalnya seperti garis, lengkung, bulat, atau memanjang.
Selanjutnya, berdasarkan bahannya, patung dibedakan menjadi dua, yaitu berbahan lunak dan keras. Yang namanya lunak ya berarti mudah dibentuk, empuk. Kalau keras ya keras berarti lebih sulit untuk dibentuk. Misalnya seperti berbahan dari kayu, batu. Banyak kan ya kita lihat kalau di Bali atau di Jawa Tengah, Nganjuk juga banyak ya patung-patung kita temui di tempat-tempat ibadah umat selain Islam atau di candi-candi gitu ya. Nah ini alatnya untuk membuat patung tadi. Belum ya, alat-alatnya untuk membuat patung bisa kalian lihat di sini. Putsir ya, kemudian meja putar, cetakan, palu atau pahat, dan amplas untuk menghaluskan. Putsir ya untuk membutsir, meja putar ya untuk memutar supaya mudah itu, supaya kita tidak orangnya yang membuat tidak keliling-keliling, mejanya tinggal diputar. Misalnya yang dipakai untuk membuat perabot rumah tangga yang berbahan dari tanah liat biasanya memakai meja putar untuk memutarnya. Kemudian cetakan, palu, pahat sudah tadi ya, amplas. Ini adalah alat-alat untuk membuat patung. Jadi berdasarkan bentuknya tadi figuratif, non figuratif, berdasarkan bahannya dibedakan menjadi dua, yaitu lunak dan keras. Ini adalah hal-hal yang memang ada di buku dan sesuai dengan kurikulum 2013 yang harus kita pelajari. Selanjutnya, nah di sini kegiatan kita adalah kita akan membuat patung 3 dimensi yang berbahan lunak. Loh, Bu, katanya tidak boleh buat patung-patung. Enggak, kita tidak akan membuat patung religi, tidak akan, karena kita umat Islam ya. Kita akan membuat plastisin sendiri berbahan lunak ya, aman dan bisa kita konsumsi ya. Bukan plastisin yang bisa dibeli di toko yang mubazir itu ya, untuk apa terus dipenyok-penyok gitu saja. Kalau yang ini kita buat untuk kita bisa konsumsi nantinya. Kita bentuk bahan plastisinnya dulu, 2 butir telur, nanti kita ambil kuningnya saja, kemudian 5 sendok mentega. Ini tepung terigunya bisa setengah ya, atau 1/4. Selanjutnya 1/8 gula halus, kita sisihkan 1/3 nanti ya. Kemudian ini cara membuatnya, kita campur semua bahannya hingga membentuk seperti lembek, seperti plastisin ya, seperti clay itu, sampai teksturnya seperti clay, seperti plastisin. Lalu kita tinggal cetak sesuai dengan yang kita inginkan. Mau buat bentuk-bentuk, nanti rencana kita mau membuat bentuk-bentuk seperti tumbuhan saja ya, buah-buahan saja, seperti buah-buahan, misalnya kita bentuk seperti jeruk atau bunga ya, pokoknya dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Ya. Itu sekian materi tentang membuat patung. Nanti kita tinggal mempraktekannya saja untuk membuat patung berbahan lunak yang aman dan bisa dikonsumsi. Jadi tidak mubazir nanti bahan-bahannya ya. Nah, sekian anak, kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua sesuai dengan jadwal hari ini ya, tanggal 26 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.